Dari staycation dengan harga terjangkau, terus mencoba berbagai kulineran, hingga nemani ibu wisuda S2. Oke, selamat datang di vlog Jogja episode Dolan Berkedok Wisudaan. Akhirnya, setelah sekian lama, kita balik lagi ke Jogja nih. Dan destinasi pertama kita langsung menuju ke Canca Hotel by Grand Sarila. Hotel ini harganya cukup bersahabat, tapi fasilitasnya mantap. Ada kolam renang, gym, dan spa juga loh. Area parkirnya lumayan luas, tersedia bilet outdoor dan indoor yang letaknya nggak jauh dari kolam renang. Dan akses ke hotel pun cukup mudah karena posisinya strategis, tepat di pinggir jalan kawasan Mergangsan, Jogja. Begitu masuk, kita disambut interior lobby yang estetik dan langsung terhubung dengan restonya. Walau cuma ada lantai, hotel ini sudah dilengkapi dengan lift. Jadi sangat membantu sekali kalau kita parkir di basement. Dan untuk menuju ke kamar, kita melewati balkon yang panjang seperti selasar. View-nya langsung menghadap ke kolam dan bangunan joglo. Wah, asli cakep banget sih. Uniknya, nama-nama kamar di hotel ini diambil dari tokoh pewayangan. Kali ini kita dapat kamar Prabu Sentanu. Interior kamarnya punya sentuhan gaya Jawa. Dan ukurannya nggak terlalu besar, tapi kasurnya cukup nyaman buat istirahat. Dan ada meja rias lengkap dengan kaca, ketel listrik, air mineral, serta teh, kopi, dan cangkir. Fasilitas lainnya termasuk slipper, handuk, dan lemari terbuka untuk menyimpan barang bawaan. Selain itu juga ada TV, tapi sayang sih belum smart. Untuk kamar mandi udah bersih, dilengkapi dengan air hangat, lengkap dengan amenities bathroom-nya. Tapi dimanapun kita menginap, pasti kita bawa alat mandi sendiri. Hehe. Setelah istirahat sebentar, sorenya kita langsung cobain kolam renangnya. Dan view joglonya emang menambah kesan estetik sekali sih. Oh iya, bangunan joglo ini ternyata adalah resto dan ruang spa. Di dekat kolam renang juga ada ruang bilas dan kamar mandi yang bersebelahan dengan tempat gym. Wah, paket lengkap sih kalau kalian suka olahraga dan menginap di sini. Sayangnya, kolam renangnya kurang kids friendly. Jadi yang bawa anak wajib dewasa ya. Keesokan harinya, sebelum mengantar ibu gladi bersih sudah, kita mampir sarapan dulu di Soto Sapi Pak Klepon yang terletak di sebelah selatan Alun-Alun Kidul atau yang lebih dikenal dengan Alkit Jogja. Dengan 14.000, kalian udah bisa menikmati semangkok soto sapi segar ini. Apalagi kalau ditambah gorengan dan sate. Yummy. Dan kata penjual sotonya, biasanya tiap Selasa Wage itu pedagang libur dan bersih-bersih alun-alun. Tapi karena siangnya ada acara makan besar Pun Santoso, hari itu mereka diizinkan buka. Wah, rezeki kita nih. Karena ini kita makannya sambil lihat orang olahraga, jadi kayak merasa berdosa juga sih. Masa mereka bakar kalori, kita malah menimbun kalori. Setelah ngantar ibu ke kampus, kita kembali ke hotel. Tapi karena gabut, akhirnya kita jalan-jalan lagi ke Taman Pintar yang lokasinya cukup dekat dari hotel dan gak jauh dari Malioboro. Jadi ini ceritanya ngedate berdua bareng anak wedok. Di Taman Pintar ini ada area berbayar dan gratis. Tiketnya bisa dibeli online maupun langsung di tempat. Kalau tertarik, kalian bisa pause video ini buat lihat detailnya. Kali ini kita fokus yang gratis aja. Ya mumpung ada yang gratis, kenapa harus bayar? Hehehe, bercanda. Begitu masuk ke Taman Pintar, kita langsung disambut koridor air yang estetik dan menuju ke Gung Perdamaian. Wah, keren sekali ini. Selain bermain, di sini juga ada elemen edukasinya. Misalnya pipa bercerita, alat katrol, dan lainnya. Tapi kita nggak sempat coba semuanya, karena Aira lebih tertarik di area bermainnya saja. Di dalam juga ada beberapa penjual makanan dan minuman, jadi nggak perlu khawatir kalau kelaparan setelah main. Meskipun gratis, menurut saya ini worth it sekali, karena selain bermain, anak juga bisa belajar. Malamnya, kita makan di resto dekat kolam renang. Bangunannya kental aksen ornamen Jawa yang bikin tambah estetik. Waktu itu kita nyobain mie dan nasi gorengnya. Rasanya lumayan enak, tapi agak asin sih di lidah kita.
Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu datang juga. Wisuda S2-nya Ibu. Kita sendiri nyusul ke lokasi karena anak kecil nggak boleh masuk ke auditorium GSP. Dan agak repot juga sih kalau harus datang dari pagi sekali. Setelah sarapan dan semua siap, kita langsung berangkat sekalian check out dari hotel. Desi Dwi Purwanti. Walaupun dapat predikat cum laude seperti S1, tapi gelar Supermam tetap juara di hati kita. Iya. Selamat pokoknya Ibu. Setelah dari GSP, sore harinya kita lanjut sesi foto wisuda bareng Bapak dan Ibu di studio. Selesai foto-foto, kita nggak langsung pulang. Kali ini kita lanjut nginep di Pondok Aldi, yang lokasinya ada di daerah Sleman. Penginapan ini cocok buat kaum mending karena harganya juga terjangkau. Apalagi dekat dengan Tugu Jogja, SKE, dan Jogja City Mall. Dari tampilan dan fasilitasnya, kelihatannya seperti bangunan baru. Area parkirnya outdoor dan cukup luas, tapi letaknya ada di seberang penginapan. Secara keseluruhan tempatnya bersih dan cukup estetik. Terdiri dari 2 lantai, tapi akses ke lantai 2 hanya lewat tangga. Dan setiap kuncinya pun masih manual seperti ini. Tapi ya wajar sih, sesuai dengan harganya. Kebetulan kita dapat kamar di lantai bawah. Kamar mandinya bersih, sudah ada water heater dan handuk. Tapi belum ada exhaust fan. Tapi sirkulasi udaranya diganti dengan lubang angin di atas, jadi otomatis kurang kedap suara. Di depan kamar mandi ada meja rias berukuran besar dan lemari terbuka. Lengkap dengan mineral dan gelas. Kalau air habis, bisa refill di dispenser dekat tangga. TV-nya pun sudah pintar, jadi cukup menghibur. Apalagi kalau bawa anak. Dan kasurnya pun juga nyaman dengan backdrop minimalis yang bikin kamar terasa lebih estetik. Satu hal yang paling saya suka adalah ada jendela besar yang bisa dibuka. Cocok banget buat yang nggak tahan lama-lama di ruangan ber-AC karena sirkulasi udara tetap aman. Mantap. Kalau kalian dapat kamar di lantai 2, jendelanya dilengkapi dengan mini balkon yang bisa buat santai. Yang saya tahu sih di lantai 1 itu non-smoking room dan di lantai 2 itu smoking room. Dengan harga yang sangat terjangkau dan kamar yang cukup luas, menurut saya penginapan ini worth it sekali. Pagi ini kita berniat sarapan dan kulineran di Pasar Keranggan bermodalkan referensi dari sosmed. Tujuan pertama kita nyobain roti jala dan cicong fan tanah Melayu yang ada di lantai 2. Soal rasa masih aman banget di lidah kita dan airnya juga lama banget tuh makannya. Tapi sangat disayangkan pemarangan di sini ternodai banyaknya sampah yang berserakan di atap. Heran sih, kok ada ya orang buang sampah sembarang di sini? Duh, semoga cepat tobat deh. Habis sarapan, kita lanjut melipir ke Tugu Jogja yang letaknya nggak jauh dari Pasar Keranggan. Sekalian nostalgia dikit lah sama istri. Yeay. Selesai dari Tugu, kita balik lagi ke pasar dan tergoda makan lagi. Namanya juga kulineran. Tapi perut udah mulai sempit, jadi cuma pesan 2 porsi sop buat bertiga. Padahal banyak banget jajanan lain yang menggoda untuk dicoba. Tapi ya gimana ya, kapasitasnya terbatas. Perut kenyang, hati pun senang. Kita balik dulu ke penginapan, dan caranya lanjut photoshoot wisuda di Balairung UGM. Niat banget ya, sampai photoshoot 2 kali. Pas diajak ke sini, Aira kelihatan happy banget. Semoga aja ya, Aira bisa nyusul ibunya kuliah di sini juga. Amin. Capek photoshoot, bukannya pulang, malah mampir jajan lagi. Tapi ya gimana dong? Ke Jogja tuh rasanya belum lengkap kalau nggak mampir ke Sate Ratu. Biasanya sih di sini waiting list, tapi di Sate Ratu rela lah ya. Terakhir ke sini bagian belakang itu masih outdoor, tapi sekarang udah beratap. Mantap deh. Jadi kalau rame nggak kehujanan lagi deh. Karena kita makannya pakai batik, suasana makan di sini tuh berasa kayak lagi di resepsi nikahan orang. Formal banget. Selain warga lokal, banyak juga turis yang makan di sini. Nggak heran sih, karena rasanya emang sana itu dan bikin nagih.
Setelah check out dari Pondok Audi, kita lanjut cari makan siang di Pawon Tempuran Jogja. Katanya sih rahang tuna di sini maknyus banget. Ya udah, gas deh kita cobain. Bangunan Pawon Tempuran ini khas Jawa dengan fasad bambu yang estetik banget. Ruangannya nggak terlalu besar tapi nyaman. Ada area outdoor dan semi indoor, lengkap sama toilet dan musola juga. Parkirannya juga cukup luas. Akses masuknya ada dua, satu di depan, satu lagi di samping dekat parkiran, jadi cukup praktis. Selain rahang tuna, ada juga banyak menu lain yang kalian bisa lihat di gambar. Dan harganya agak pricey sih. Waktu itu kita pesan rahang tuna ukuran M. Sebenarnya pengen nyoba yang es dulu aja, tapi sayangnya lagi kosong. Padahal sebelumnya udah terlanjur pesan cireng juga. Ya nggak kebayang dong kenyangnya kayak apa. Buat Tera, kita pesenin nasi ayam pop. Minumnya es teh kerampul dan es jeruk. Wah, seger tenang Ki. Di meja makannya juga ada alat pengusir alat model kipas gitu. Unik juga, baru kali ini lihat. Soal rasa, rahang tunanya emang maknyus sih. Cuma menurut saya agak terlalu manis. Untuk sambelnya segar, jadi balance dan tetap aman di lidah. Tapi ya balik lagi, soal rasa itu urusan selera. Yang jelas, meski agak pricey, rahang tuna ini layak banget dicoba kalau kalian lagi di Jogja. Sebelum benar-benar pulang ke rumah, kita sempetin beli oleh di toko legendaris Nyonya Pang di daerah Muntilan, Magelang. Toko ini udah buka sejak tahun 1912 loh. Selain jajanan dan roti buat oleh-oleh, di sini juga banyak jajanan jadul yang bikin nostalgia masa kecil. Maklum, orang lawas. Oke deh, makasih buat teman-teman yang udah nonton vlog Jogja kali ini sampai selesai. Sampai ketemu lagi di dolan-dolan selanjutnya. See you!